Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juda Kurniasari dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 18. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian sosiologi yang berjudul dampak yang terjadi pada siswa saat melakukan pembagian waktu antara kegiatan daring dan kegiatan rumah pada masa pandemi. Lalu bab pertama yang akan saya bahas yaitu pendahuluan. Pembelajaran saat ini dilakukan secara daring karena sekarang di Indonesia terkena wabah COVID-19. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga seluruh dunia. Sudah hampir 1 tahun wabah COVID menyerang Indonesia sehingga yang tadinya bisa belajar di sekolah pun ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran di rumah atau daring. Pada masa daring ini, siswa-siswi juga harus pintar-pintar dalam membagi waktu saat akan melakukan kegiatan daring dan kegiatan rumah agar tidak terbengkalai atau agar tetap konsisten. Membagi waktu dalam artian kapan mengerjakan tugas, proyek, dan kapan mengerjakan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan daring, dan kapan akan membersihkan rumah, merapikan rumah, membantu orang tua, dan pekerjaan rumah lainnya. Pada saat kegiatan daring seperti ini, maka siswa tidak boleh hanya berfokus terhadap satu urusan saja, melainkan semua urusan, semua kegiatan juga harus terselesaikan juga. Dan itu akan menjadi seimbang. Bukan berarti pada saat daring seperti ini siswa malah menyepelekan kegiatan lainnya yang bukan termasuk kegiatan sekolah atau daring hanya karena tahu akan ada yang menyelesaikan kegiatan lain itu seperti misalnya ayah atau ibu atau anggota keluarga lain. Maka dari itu, para siswa juga harus bisa membagi waktunya dengan seefisien mungkin untuk melakukan semua kegiatan, entah itu daring atau kegiatan rumah. Dan setelah membuat jadwal kegiatan sehari-hari atau membagi tugas, dampak apa yang terjadi pada siswa? Apakah malah terbengkalai? Atau malah nyaman dengan jadwal yang telah dibuat? Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian dampak yang terjadi pada siswa saat melakukan pembagian waktu antara kegiatan daring dan kegiatan rumah pada masa pandemi. Studi kasus terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang. Lalu rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah tingkat kesulitan siswa pada saat membagi waktu tergolong tinggi? Yang kedua, apa dampak yang didapatkan siswa saat melakukan pembagian waktu? Lalu tujuan dan manfaat. Tujuan untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa pada saat membagi waktu, untuk mengetahui dampak yang terjadi pada siswa. Lalu manfaat. Manfaat teoretisnya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pola interaksi sosial yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang. Manfaat praktisnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Lalu bab kedua, landasan teori. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi sosial terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Interaksi sosial dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antar kelompok dan kelompok, sedangkan komunikasi merupakan kegiatan memahami pesan orang lain dan memberikan reaksi atas pesan tersebut. Dampak pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring selama ini yang sudah dilakukan oleh para siswa dan siswi pastinya juga menimbulkan dampak yang dapat memengaruhi kehidupan dan menambah pekerjaan menjadi 2 kali lebih berat dari sebelumnya. Salah satunya adalah siswa juga harus memikirkan cara pembagian waktu agar efektif untuk kegiatan sehari-hari. Jika dulu waktu bersekolah offline, mungkin kita akan menyerahkan keseluruhan pekerjaan rumah atau kegiatan rumah pada anggota keluarga yang menghuni rumah. Misalnya diselesaikan ibu atau ayah, namun sekarang kita juga harus memikirkan bagaimana agar kegiatan daring selesai maupun kegiatan rumah juga terselesaikan. Lalu bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitiannya.
Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner cara pembagian waktu untuk berbagai kegiatan agar efektif. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, usia subjek, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Lalu lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, tepatnya di Jalan Veteran nomor 37 Kota Malang. Waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu pada bulan Maret 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Lalu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Siswa-siswa SMA Negeri 8 Malang tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak akan dipakai semuanya. Karena mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti, oleh karena itu dipergunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. Lalu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Lalu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat berpengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri atas nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Lalu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner dalam lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. Lalu teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. Tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk pengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. Yang kedua adalah median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Yang ketiga adalah min. Min adalah rata-rata skor dari data yang ada. Lalu yang keempat adalah hasil penelitian. Tingkat kesulitan siswa.
Penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring yang bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa. Tingkat kesulitan siswa 10 IPS dan 10 MIPA SMA N8 Malang tergolong tinggi, yaitu 44,4%. Tingkat kesulitan pada kategori sedang 38,89% dan tingkat kesulitan pada kategori rendah 16,6%. Ternyata siswa SMA 8 Malang masih kesulitan dalam membagi waktu. Sejujurnya saya pribadi juga kesulitan dalam masalah membagi waktu dikarenakan faktor lain yang dapat mengganggu jadwal saya. Misalnya seorang yang membutuhkan bantuan saya sehingga saya harus meninggalkan waktu saya untuk salah satu kegiatan dan belum tentu saya akan hanya sebentar, dan itu akan menjadikan jadwal yang telah saya susun untuk salah satu kegiatan menjadi berantakan dan akhirnya tidak fokus dalam menjalankan satu kegiatan. Tetapi jika waktu yang saya gunakan tepat pada porsi yang telah saya tentukan, menjadikan saya tenang dan dapat bersantai setelah melakukan dua kegiatan tersebut. Lalu di bawah ini adalah diagram dan tabel tingkat kesulitan siswa dalam membagi waktu. Tingkat kesulitan tinggi yaitu berjumlah 8 orang atau 44,4%. Lalu tingkat kesulitan sedang berjumlah 7 orang atau 38,8%. Tingkat kesulitan rendah berjumlah hanya 3 orang, yaitu pada persentase 16,6%. Not, jumlah responden adalah 18 orang dan total 10 pertanyaan. Lalu dampak yang diperoleh siswa. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, memperoleh hasil yaitu siswa kesulitan, tidak tenang, bingung, dan merasa terbebani. Jawaban itu bisa saya dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat dalam angket kuesioner melalui Google Formulir, yaitu pertanyaan nomor 1, 3, 5, dan 8. Pada pertanyaan nomor 1 yang mempertanyakan apakah siswa kesulitan, dan jawaban dari responden yang menjawab kadang 8 orang dan yang menjawab iya 4 orang. Pada pertanyaan nomor 3, jika siswa bingung membagi waktu, apakah akan muncul perasaan resah? Jawaban responden yang menjawab iya berjumlah 9 orang. Lalu pada pertanyaan nomor 5, apakah siswa merasa terbebani dengan tugas daring dan rumah yang menumpuk sehingga sulit membagi waktu? Jawaban dari responden yang menjawab kadang 7 dan yang menjawab 6 iya. Dan secara bersamaan siswa akan merasa tenang juga berdasarkan pertanyaan nomor 2 dan 4. Pada pertanyaan nomor 2 yang mempertanyakan apakah siswa mudah dalam membagi waktu, dan berdasarkan jawaban responden yang menjawab tidak hanya 2 orang. Sedangkan pada pertanyaan nomor 4, jika siswa mampu membagi waktu, apakah akan merasa tenang? Dan respon dari jawaban responden yang menjawab tidak adalah 0 orang. Atau itu berarti semua siswa akan merasa tenang jika bisa membagi waktu. Berikut ini adalah tabel data hasil penelitian dampak yang terjadi pada siswa saat melakukan pembagian waktu antara kegiatan daring dan kegiatan rumah pada masa pandemi. Angket kuesioner melalui Google Formulir. Pertanyaan nomor 1. Apakah Anda merasa kesulitan dalam membagi waktu antara kegiatan daring dan kegiatan rumah? Siswa yang menjawab tidak 2 orang dan kadang 8 orang, sering 4 orang, iya 4 orang. Apakah Anda mudah dalam membagi waktu antara kegiatan rumah dan kegiatan daring? Mayoritas siswa menjawab 12 orang kadang. Lalu pertanyaan nomor 3, jika Anda tidak bisa atau bingung membagi waktu, apakah Anda akan merasa resah atau tidak tenang? Mayoritas siswa menjawab
sering, maksud saya mayoritas siswa menjawab iya, yaitu berjumlah 9 orang. Lalu pertanyaan nomor 4, sebaliknya, jika Anda mampu mengatur dan membagi waktu Anda, apakah Anda merasa tenang? Mayoritas siswa menjawab iya, yaitu berjumlah 17 orang. Lalu pertanyaan nomor 5, pernahkah Anda merasa terbebani dengan tugas daring dan rumah yang menumpuk sehingga sulit membagi waktu? Mayoritas siswa menjawab kadang, berjumlah 7 orang. Apakah Anda mempunyai jadwal yang konsisten dalam menyelesaikan dua kegiatan tersebut? Mayoritas siswa menjawab 11 orang, menjawab kadang, yaitu berjumlah 11 orang. Lalu pertanyaan nomor 7, apakah dalam mengerjakan kegiatan daring maupun kegiatan rumah itu hanya karena Anda ingin atau sesuai mood saja? Mayoritas siswa menjawab tidak, berjumlah 7 orang. Lalu pertanyaan nomor 8, jika Anda dalam keadaan sedang melakukan Zoom meeting, lalu ibu atau ayah Anda menyuruh membantu mereka, apakah Anda akan tetap membantu mereka padahal itu belum waktunya untuk mengerjakan kegiatan rumah? Mayoritas siswa menjawab kadang, atau berjumlah 7 orang. Lalu pertanyaan nomor 9, apakah Anda merasa malas sekali dalam melakukan kegiatan daring maupun rumah, sehingga waktu Anda terbuang sia-sia? Mayoritas siswa menjawab kadang, atau berjumlah 8 orang. Lalu pertanyaan nomor 10, pernahkah Anda menyelesaikan kegiatan rumah dan daring secara acak atau bersamaan? Mayoritas siswa menjawab iya, atau berjumlah 6 orang. Lalu bab 5, kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian telah saya lakukan yang berjudul dampak yang terjadi pada siswa saat melakukan pembagian waktu antara kegiatan daring dan kegiatan rumah pada masa pandemi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesulitan pada siswa 10 IPS dan 10 MIPA di SMA Negeri 8 Malang dikategorikan tinggi dengan presentase sebesar 44,4%. Lalu tingkat kesulitan sedang presentasinya 38,89%. Sedangkan tingkat kesulitan rendah presentasenya hanya 16,6% saja. Lalu saran yang dapat saya berikan dari kegiatan penelitian yang telah saya lakukan yaitu agar tidak kesulitan atau bingung dalam membagi waktu, siswa seharusnya dapat menyelesaikan tugas hari itu juga. Misalnya, jika tugas daring pada hari Senin, maka tugas itu harus diselesaikan pada hari Senin itu juga atau paling lambat 1 hari sebelum tenggat yang telah diberikan agar tugas tidak menumpuk dan juga siswa bisa membagi waktu antara kegiatan daring dan kegiatan rumah. Lalu di sini adalah daftar pustaka yang telah saya dapatkan. Dan yang terakhir ada lampiran. Pada lampiran ini terdapat 18 responden dengan jumlah 481. Lalu pada opsi iya ada di coding 4, opsi sering coding 3, opsi kadang coding 2, dan opsi tidak coding 1. Lalu nilai tertinggi dan nilai terendahnya yaitu nilai terendahnya 21, nilai tertingginya 34. Lalu menghitung jarak pengukuran atau R. R sama dengan 34 dikurangi 21 sama dengan 13. Lalu di sini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori tinggi dengan kode 21 sampai 25 dengan frekuensi 8 dengan presentasinya 44%. Lalu kategori sedangnya 26 sampai 30 berjumlah 7 orang dengan presentasi 39%. Lalu untuk kategori rendahnya berkode 31 sampai 35 dengan frekuensi atau jumlah orang 3 orang dengan presentasi 17%. Lalu nilai interval yang saya pakai di sini adalah 5. Dampak yang terjadi pada siswa dalam membagi waktu dan kegiatan rumah terbagi menjadi 3 kategori. Itu tadi, kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah. Lalu minnya adalah 4
481 dibagi 18 sama dengan 26,722. Modusnya adalah 23 dan mediannya adalah 26,5. Lalu kesimpulan dari hasil penelitian yang saya buat ini adalah, jadi siswa yang terkena dampak atau kesulitan dalam membagi waktu tergolong tinggi atau berkisar dengan 44%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.